Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Enak orang belajar bahasa Sunda halaman 30. Maca teks riwayat hirup. Aya teks si jalak harupat. Saha si jalak harupat teh? Orang milarian di teks ya saha eta si jalak harupat. Raden Oto Iskandar Dinata dibabarkan di Bandung 31 Maret 1897. Jadi Raden Oto Iskandar Dinata lahir di Bandung 31 Maret 1897. Ari pupusna di Tangerang sasi Desember 1945. Raden Oto hirup di lingkungan keluarga priyayi anu boga jiwa ngarakyat. Nah, meninggalnya di Tangerang bulan Desember 1945. Raden Oto ini hidup di lingkungan keluarga priyayi, tapi memiliki jiwa merakyat. Satamat mati SD, Oto nuluykeun ka sakola guru di Bandung. Tuluy pindah ka Purworejo. Tidinya Oto dibenung jadi guru his di Banjarnegara 1920, Bandung 1921 dugi ke 1924 jeung Pakalongan 1924 dugi 1928. Setelah selesai tamat sekolah SD, Raden Oto melanjutkan sekolah guru di Bandung, kemudian pindah ke Purworejo. Nah, dari situlah Raden Oto diangkat jabatannya jadi guru his. His itu apa? His itu Holland Stands School, sekolah Belanda untuk Bumi Putra. Nah, di Pekalongan Oto aktif dina organisasi Budi Utomo serta kapilih jadi anggota Dewan Kota. Tahun 1925 Oto sabatur-batur ngadegeun sakola Kartini. Nya dina waktu harita Oto ngeritik paguyuban Pasundan. Anjeunna nada rek mencit hayam, tuluy embe lamun paguyuban Pasundan bakal bubar. Nah, di Pekalongan ini waktu dia pindah ke Pekalongan ya, di tahun 1925-nya Oto itu pada saat pindah ke Pekalongan dia itu aktif di organisasi Budi Utomo. Kemudian dia pilih jadi anggota Dewan Kota, lalu dia ikut mendirikan sekolah Kartini. Nah, kemudian waktu itu dia mengkritik paguyuban Pasundan. Raden Oto bernazar, dia berjanji akan menyembelih ayam dan kambing kalau paguyuban Pasundan bakal bubar. Tahun 1928 Oto pindah gawe ke Jakarta jadi guru his Muhammadiyah. Waktu di Jakarta, Oto jadi anggota paguyuban Pasundan anu fungsi dikritikna. Minatna kana politik jeung perjuangan kemerdekaan Indonesia bikin ngagedur. Nya kapilih jadi pupuh pengurus pusir paguyuban Pasundan sarta jadi wawakil di Dewan Rakyat. Nah, pada tahun 1928 setelah dia kerja di Pekalongan, dia pindah kerjanya ke Jakarta. Dia jadi guru his Muhammadiyah. Pada saat di Jakarta, ternyata Oto itu malah menjadi anggota paguyuban Pasundan yang waktu di Pekalongan itu dia kritik. Pas pindah ke Jakarta, dia malah jadi anggotanya, anggota Pasundan itu. Minatnya terhadap politik dan perjuangan kemerdekaan Indonesia itu semakin menggebu-gebu. Lalu dia terpilih menjadi ketua pengurus pusir paguyuban Pasundan dan wakil di Dewan Rakyat. Waktu biantara kritik-kritik Oto ke pemerintah Hindia Walanda teh pohara peureusna. Inyana kongsi nyebutkeun yen Indonesia pasti merdeka. Nah, Walanda rek indit sorangan atawa serah bongkokan bangsa Indonesia. Nya kuanina eta Oto menang jujuluk si jalak harupat. Nya eta ngaran anu biasa dibikeun ka hayam jago adu anu wanian tur tara eleh. Nah, kritik-kritik Oto kepada pemerintah Hindia Belanda itu sangat
menyakitkan ya, jadi kata-katanya itu menyakitkan. Dan dia juga sempat menyebutkan bahwa Indonesia pasti merdeka. Nah, Belanda itu mau pergi sendiri atau mau serah bongkokan bangsa Indonesia. Nah, karena keberaniannya Otto ini, Otto mendapat julukan si Jalak Harupat, yaitu mendapat nama panggilan si Jalak Harupat. Ternyata si Jalak Harupat itu adalah nama ayam jago adu yang pemberani dan tidak pernah kalah, si Jalak Harupat teh. Dina tahun 1940 hiji, Otto jadi anggota GAPI minangka wawakil paguyuban Pasundan tur anggota Majelis Rakyat Indonesia. Waktu penjajahan Jepang, paguyuban Pasundan dibubarkeun pikeun nganyalametkeun kekayaan paguyuban Pasundan. Otto ngawangun badan usaha Pasundan anu dipimpin ku Sanusi Harjadinata. Otto sorangan jadi pamimpin umum Koran Cahaya, hiji-hijina koran anu menang medal di Jawa Barat. Pada tahun 1941, Otto jadi anggota GAPI, Gabungan Politik Indonesia, menjadi wakil dari paguyuban Pasundan. Nah, pada tahun tersebut paguyuban Pasundan itu dibubarkan untuk menyelamatkan kekayaan paguyuban Pasundan. Nah, Otto sendiri menjadi pemimpin umum Koran Cahaya, satu-satunya koran yang mendapatkan penghargaan dari Jawa Barat. Otto gawe bareng jeung Jepang, anjeunna jadi anggota Jawa Kokokai, Himpunan Kebangkitan Rakyat Jawa. Waktu Jepang ngayakeun pasukan pembela tanah air atau PETA, Otto nyentunkeun putrana nu jenengana Sempat Iskandar Dinata dikeun milu latihan PETA. Nah, Otto itu bekerja dengan Jepang. Kemudian menjadi anggota Hokokai, Himpunan Kebangkitan Rakyat Jawa. Nah, waktu Jepang ngayakeun pasukan pembela tanah air atau PETA, Otto mengirimkan putranya yang namanya Sempat Iskandar Dinata itu untuk ikutan latihan PETA. PETA itu pembela tanah air, kalau sekarang namanya TNI. Awalnya namanya PETA. Waktu rek dibangun negara Indonesia, Otto jadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kitu deui, waktu dibangun Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, Otto oge aktif jadi anggota. Dina sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, sapoe saenggeus proklamasi kemerdekaan Indonesia, disahkeun Undang-Undang Dasar tur dipilih pengurus nagara. Nya dina eta kasampetan, Otto ngusulkeun Soekarno jeung Mohatta pikeun jadi presiden jeung wakil presiden Indonesia. Kalawan aklamasi, usul teh disalujuan ku sakabeh anggota PPKI. Nah, Otto itu menjadi anggota BPUPKI, jadi anggota PPKI, terus dia juga mengajukan Soekarno dan Mohatta menjadi presiden dan wakil presiden karena tidak ada lagi lawan ya, karena aklamasi, jadi dipilihlah Soekarno dan Mohatta menjadi presiden dan wakil presiden. Dina kabinet presidensial nu dipimpin Presiden Soekarno, Otto dimenung jadi Menteri Nagara. Otto oge aktif dina ngawangun Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Anu robah jadi Tentara Keamanan Rakyat TKR. Anu robah deui jadi Tentara Nasional Indonesia. Tah ayeuna kan gantina jadi ayeuna mah TNI, Tentara Nasional Indonesia. Dina bulan Desember 1945, Otto aya nu nyulik tur dibawa ka basisir Mauk Tangerang. Eta di basisir, Otto aya nu mateni, tapi jasadna teu kungsi kapanggih. Ku kituna dina tengah tahun 1950-an, kalawan simbolis dijieun makamna di Pasir Pahlawan, Lembang, Bandung. Sataun ti harita, Otto dilere jadi pahlawan nasional. Nah, pada bulan Desember 1945 itu, setelah diangkat
Soekarno dan Soeharto, Oto ada yang nyulik, dia dibawa ke pesisir di daerah Tangerang, di kota Tangerang. Nah, kemudian di pesisir itu dia dibunuh, tapi sampai sekarang jasadnya itu tidak ditemukan. Nah, jadi tahun 1950-an itu dibuatkanlah simbolis makam di Pasir Pahlawan Lembang, Bandung. 1 tahun setelah dibuatkan simbolis, Oto diangkat menjadi pahlawan nasional. Nah, silahkan dikerjakan yang halaman 32, dikirim ke Google Drive. Nanti linknya Ibu kirim di grup kelas. Jangan lupa fotonya, nama fotonya diganti dulu sama nama kalian dan minggunya, minggu keberapa, biar ibu nggak pusing. Jangan ada yang bikin folder. Kalau ada yang bikin folder, ibu langsung hapus ya foldernya ya. Ini kan udah masuk UTS tuh, udah masuk minggu ke-11, masa masih nggak paham juga caranya buat ngeganti nama foto kan? Diganti dulu namanya, jadi fotonya itu diganti nama kalian, terus diupload. Jangan dibuat folder, langsung upload aja, jangan ditambahkan folder. Pas ada tulisan tambah langsung klik upload, nanti kan terupload ya. Terus jangan lupa ini YouTube baru, jadi tolong di subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.